Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi dan interkoneksi komputer yang merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deina Injeriawati Zahra dari program studi Sistem Informasi kelas 2B. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah mengenai definisi dan fungsi komputer, kemudian ada komponen utama komputer, kemudian ada komponen utama dan fungsi CPU, yang keempat ada interkoneksi komputer, kemudian ada instruksi dan juga kode operasi, dan yang terakhir saya akan membahas mengenai studi kasus atau contoh dari proses fetch dan execute. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dan juga fungsi komputer. Pertama, apa itu komputer? Komputer secara sederhana adalah sebuah alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Sedangkan secara umum adalah peralatan elektronika yang dapat menerima input data, kemudian mengolahnya dan memberikan keluaran berupa informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Selanjutnya, fungsi komputer. Fungsi komputer yang pertama yaitu sebagai processing atau pengolah data. Fungsi ini berperan untuk mengolah data melalui proses aritmatika atau logika menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai storage atau penyimpanan. Fungsi storage adalah untuk menyimpan data atau file dalam jangka panjang dan pendek. Storage berperan dalam mengamankan banyak data yang suatu saat nanti data tersebut bisa dibuka atau digunakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah fungsi movement, pergerakan atau perpindahan data. Berfungsi untuk mengirimkan atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya agar proses pengolahan data menjadi lebih mudah. Selanjutnya, fungsi yang terakhir adalah kontrol. Memungkinkan komputer juga berperan sebagai pengendali utama fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai komponen utama komputer dan juga CPU. Seperti terlihat pada gambar, komputer itu mempunyai beberapa komponen. Di antaranya terdapat perangkat input-output, kemudian ada main memory atau memori utama, ada CPU, dan ada sistem bus. Kemudian CPU ini terbagi lagi menjadi beberapa komponen di dalamnya, mulai dari register, kemudian ada arithmetic and logic unit atau yang biasa disebut dengan ALU, kemudian ada control unit, dan juga ada internal CPU interconnection. Nah, untuk komponen-komponen ini akan saya bahas satu persatu. Baik, pertama ada komponen utama komputer yang terdiri dari pertama perangkat input-output yang merupakan perangkat keras atau komponen yang bertugas untuk memasukkan perintah dari pengguna dan menampilkan output atau hasilnya dalam bentuk yang dapat dipahami oleh penggunanya. Kemudian ada main memory atau memori utama. Memori utama adalah komponen komputer yang bertugas untuk menyimpan data dalam jangka panjang, sehingga data ini bisa diakses di kemudian hari. Komponen yang ketiga ada CPU. CPU atau Central Processing Unit ini merupakan sebuah unit proses terpenting dalam sebuah perangkat komputer. CPU adalah perangkat keras komputer yang berperan dalam melakukan pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan. Yang terakhir ada sistem interkoneksi atau sistem bus. Sistem atau jalur yang menghubungkan atau mengkoneksikan komponen-komponen seperti CPU, memori, dan juga I/O device yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya.
Selanjutnya, komponen utama CPU. Komponen yang pertama di sini ada Arithmetic and Logic Unit atau yang biasa disebut dengan ALU. Merupakan salah satu komponen CPU yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung aritmatika dan logika. Contoh dari operasi aritmatika ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan untuk contoh operasi logika adalah logika AND dan juga OR. Komponen yang selanjutnya adalah control unit. Merupakan salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk mengendalikan kontrol terhadap operasi yang dilaksanakan pada bagian ALU dan menyimpan hasil prosesnya ini ke memori utama. Komponen yang ketiga ada register. Register ini merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara untuk data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses, ini masih berada di dalam memori utama. Kemudian komponen CPU yang terakhir adalah CPU interconnection, yang merupakan sistem koneksi pada CPU yang menghubungkan komponen internal CPU dengan sistem-sistem lainnya. Nah, untuk gambaran dari komponen CPU ini bisa terlihat pada gambar berikut ini, yang mana di dalamnya terdapat ALU, kemudian register dan juga control unit, serta CPU interconnection atau sistem bus yang menghubungkan antara komponen utama CPU dengan sistem lainnya. Selanjutnya ada fungsi CPU. Nah, fungsi utama dari CPU ini pada intinya adalah melakukan pengolahan data atau eksekusi program. Nah, proses eksekusi program ini adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem interkoneksi komputer atau sistem bus. Sebuah sistem komputer itu tadi terdiri dari CPU, memori, dan juga I/O device yang dihubungkan atau dikoneksikan menggunakan sistem bus. Nah, bus ini adalah jalur yang menghubungkan atau mengkoneksikan komponen-komponen tadi sehingga dapat berkomunikasi untuk mengolah atau mengeksekusi data atau program. Nah, proses eksekusi program itu terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan juga operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus fetch terlebih dahulu. Nah, siklus fetch ini terdiri atas rangkaian proses yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Kemudian, terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut dengan program counter. Program counter akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Selanjutnya, instruksi-instruksi yang dibaca akan dimasukkan dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Nah, kegiatan atau aksi CPU ini terbagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu CPU ke memori, yang mana perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Kemudian CPU ke I/O device, yang mana perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, pengolahan data. CPU melakukan sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Dan yang keempat, kontrol merupakan instruksi untuk
instruksi yang terdiri atas beberapa proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada instruction address calculation, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian yang kedua ada instruction fetch, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Kemudian ada instruction operation decoding, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Kemudian ada operand address calculation, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Yang selanjutnya ada operand fetch, adalah mengambil operand dari memori atau dari model I/O. Selanjutnya ada data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Dan yang terakhir ada operand store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Nah, untuk alur dari proses siklus fetch dan execute ini dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana pada gambar berikut dapat kita lihat bahwa proses dimulai dengan mengambil instruksi dari memori utama, dan instruksi tersebut kemudian dieksekusi. Nah, proses ini akan terus berulang, yaitu mengambil instruksi kembali dan mengeksekusi program. Kemudian proses ini akan terhenti ketika komputer dimatikan. Statusnya akan menjadi halt. Pembahasan selanjutnya adalah tentang instruksi dan kode program. Format instruksi yang ada pada memori itu ada opcode dan juga ada address operation. Nah, untuk instruksi data itu panjangnya 16 bit. Untuk opcode itu dari 0 sampai 3, kemudian untuk address operation itu dari 4 sampai dengan 16. Kemudian ada register internal CPU yang mana di dalamnya ada program counter yang bertugas untuk menyimpan alamat instruksi. Kemudian ada instruction register atau IR yang bertugas menampung instruksi yang sedang dieksekusi. Kemudian ada akumulator yang bertugas sebagai penyimpanan temporer. Selanjutnya ada kode operasi pada opcode, yang mana pertama ada 0001 atau bila didesimalkan itu sama dengan 1, yang berarti muatan AC itu berasal dari memori. Kemudian ada 0010 yang bila didesimalkan adalah 2, yang artinya simpan hasil dari akumulator ke memori. Kemudian ada 0101 yang bila didesimalkan itu sama dengan 5, yang berarti tambahkan nilai dari akumulator dengan nilai yang ada pada memori. Nah, untuk pembahasan lebih jelasnya saya akan bahas melalui studi kasus atau contoh soal. Baik, di sini ada soal. Yang pertama di sini ada, bisa kita lihat pada gambar ini ada memori, yang mana memori ini terdiri dari instruksi dan juga ada operan atau data. Nah, sedangkan untuk yang di atas ini merupakan alamat dari instruksi, sedangkan yang di bawah ini adalah alamat dari memori. Nah, di sini ditanyakan, buatlah langkah-langkah fetch and execute instruction dari gambar di atas. Kemudian berapakah hasil terakhir yang disimpan ke memori? Baik, untuk penyelesaian soal yang pertama yaitu mengenai langkah fetch dan execute, ini bisa kita lihat seperti pada gambar berikut ini. Nah, untuk langkah yang pertama ini dilakukan dengan program counter menyimpan atau mengambil alamat instruksi yang pertama, yaitu alamat 302. Kemudian instruksi yang pertama dimasukkan ke dalam IR, yaitu instruksi 1850. Lanjut ke step yang kedua.
Data dari alamat instruksi yang pertama tadi, yaitu alamat 850, dimasukkan ke dalam akumulator. Sehingga akumulator di sini sudah menyimpan data yaitu 0010. Lanjut ke langkah yang ketiga, program counter di sini menyimpan alamat instruksi selanjutnya yaitu instruksi 303 dan IR juga menyimpan instruksi yang selanjutnya yaitu instruksi 5930. Lanjut ke step yang keempat. Pada langkah keempat ini, data yang ada pada alamat 930 ditambahkan dengan data yang ada pada akumulator sebelumnya. Sehingga data pada akumulator tadi yaitu 10 ditambahkan dengan data pada alamat 930 yaitu 5 sehingga hasilnya 15. Data 15 ini dipindahkan ke akumulator sehingga akumulator sekarang bernilai 0015. Lanjut ke step yang kelima. Program counter menyimpan alamat instruksi selanjutnya yaitu alamat 304 dan IR menyimpan instruksi selanjutnya yaitu instruksi 2935. Yang mana instruksi 2935 ini artinya adalah simpan data dari akumulator ke memori 935. Nah, lanjut ke step yang keenam yaitu menyimpan data dari akumulator ke alamat baru yaitu 935. Data terakhir pada akumulator yang disimpan ke alamat 935 adalah 0015. Sehingga untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai hasil terakhir yang disimpan ke memori telah terjawab yaitu sebesar 0015. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sebuah alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika dan logika untuk mengeksekusi data dengan cara mengkoneksikan komponen-komponen seperti CPU, main memory, dan I/O device dengan sistem bus. Proses pengeksekusian program ini terdiri dari dua langkah, yaitu siklus fetch dan juga execute. Nah, proses ini dilakukan untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk pembahasan pada kali ini. Baik, itu tadi pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan terima kasih atas